Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mauri. Akhirnya yang kedua podcast dari saya segera tayang. Nah, hari ini spesial, malam ini spesial. Kenapa spesial? Karena saya akan mengundang dua tamu, mas bro saya. Kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman salah satu kegiatan yang sudah kami lewati beberapa di tahun lalu, dan ini menjadi salah satu pengalaman yang menarik buat kami karena banyak hal yang akan kami sharing ke kalian semua. Ini kebetulan karena suara saya lagi serak dan lagi batuk, tapi tidak apa-apa karena saya bersemangat untuk podcast kali ini. Walaupun agak berbeda temanya, tapi betul-betul bisa menjadi bahan informasi untuk kita semua. Baik guys, tanpa berlama-lama saya undang kedua mas bro saya. Silakan mas bro untuk bergabung. Kita undang mas bro Kahar dan mas bro Romi. Oke, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Silakan. Boleh suaranya mana? Suaranya Bapak? Halo. Jadi mohon maaf ini kalau ada suara-suara yang agak gimana gitu, ini karena jarak kami sebenarnya berjauhan. Satu di mana sih? Satu di Kalimantan, di Pontianak. Satu di Selayar. Jadi suaranya agak putus-putus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kita mulai karena kayaknya Alhamdulillah. Baik ya. Ini Bapak siapa? Bapak Romi kayaknya nih agak terkendala dengan jaringan kayaknya. Oke. Ini Bapak Kahar ini kayaknya lagi di tengah laut atau di mana? Lagi di kapal pesiar beliau. Suaranya lagi di luar. Oh ya, suara ombak. Masa? Suara ombak. Astagfirullah. Oke, di pinggir jalan. di pinggir jalan. Anda ngapain di pinggir jalan? Pasang dos di situ toh. Kegiatan rutin setelah melewati PPG. Oke guys, jadi malam ini kita bukan mau bahas sih, sebenarnya lebih ke sharing-sharing karena nanti mungkin akan ada teman-teman kita yang mendengarkan celotehan kita malam ini. Kita mau bahas sebenarnya tentang kegiatan PPG. Jadi tema malam ini guys, temanya adalah kami suka duka melewati PPG. Jadi PPG itu apa sih kepanjangannya kemarin PPG? Jadi lupa. Pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru. Jadi untuk menjadi seorang guru profesional, kita melewati salah satu tahap pendidikan yang namanya PPG. Nah, saya ke Mas Bro Romi dulu, ke Bapak Romi dulu yang jauh di sana, yang jauh di Pontianak. Boleh diceritakan sedikit awal mulanya Anda, apakah memang di awal itu langsung mendaftar di daftar sekolah atau langsung ada info kalau ikut PPG? Halo teman-teman baik, para subscribernya Bu Irma. Cerita pertama kali kenapa bisa ikut PPG itu mungkin bagian dari goals 2022 sih Bu. Asik. Karena yang pertama itu kan asik kan tuh. Bilang sama teman di sekolah, kan gue masih kayak guru protes gitu kan, PNS atau P3K gitu kan, swasta daerah kan. Kak, aku bilang kayaknya aku tahun 2022 mau ikut PPG deh, gak apa-apa yang kayak bayar sendiri gitu awalnya. Ini jangan, kata kawan di sekolah itu mahal ya kan, lumayan kan. Oh ya udahlah, tunggu aja. Ternyata di bulan 2 atau bulan 3 itu kan kita dapat informasi tuh kalau ada pendaftaran PPG dalam jabatan. Terus aku mikir
apa mungkin aku bisa ikut gitu. Ternyata setelah cek tim PKB bisa, lalu kita melengkapi administrasi dan lain-lain sebagainya, lulus di administrasi tuh. Nah terus udah tes tertulis pretestnya itu kita tahu di bulan puasa kan kalau nggak salah kan. Iya ada bulan pretest. April. Ada pretest. Itu di bulan April dan itu kayak nanti informasi gitu loh, nggak tahu mau belajar apa. Nggak tahu mau ngapain. Terus kisi-kisi yang keluar ini cari soalnya di mana gitu. Ya udah coba aja lah, bismillah ikut pretest, ya udahlah hasil ya biarin aja lah nanti gitu kan, kita sesuaiin aja sama apa yang mau kita lakuin nanti. Selesai ikut pretest terus kan lebaran nggak ada tuh mikir ke sana, cuma mikir ya Allah mudah-mudahan lolos gitu kan. Iya. Yang di bulan 5 bulan Mei kan kalau nggak salah kan, atau bulan Juni awal itu pengumuman itu lagi di bioskop tuh nonton. Asik. Asik. Jangan bilang buka pengumuman pas di bioskop. Masih di mall. Rom buka pengumuman PPG udah keluar, aku buka juga pengumuman selesai. Lulus, senang lulus, aku mau PPG nih gitu kan. Belum tahu tuh gimana di dalamnya, gimana tuh masih Iya. Yang penting lulus PPG, tidak tanpa mengeluarkan biaya berarti ya. Yes, benar. Ya kan udah selesai di situ. Kan ternyata kita dibagi kategori kan, kategori 1, kategori 2. Nah, terus aku mikir, udahlah aku kategori 2, mungkin kayaknya tahun 2023 atau 2024 deh, kayak aku mikir masih muda gitu kan. Aku masih muda nih, mungkin dulu kan yang tua-tua. So kemudian, ternyata masuk kategori 2 tapi angkatan 1, ketemu sama teman-teman yang biasa ini gitu kan. Iya. Nah, terus dulu itu ingatnya berdoanya ya Allah mudah-mudahan kena yang kampus sama-sama WIB. WIB ya. Kabul dong. Kenanya yang Indonesia bagian tengah. Aduh, aku mikir gimana aku kuliah di Makassar terus kalau beda dosanya bisa aku jam 7 berarti jam 6 kan kita masih Iya. Saya juga mikir begitu, ini teman-teman yang kena WIB berarti kepagian dong mereka ternyata ini kuliahnya. Iya itu, aduh terus kok ke Makassar kan hitung-hitungan kalau ke Makassar kuliahnya ternyata online full kan. Syukur deh nggak keluar tabungan, agak aman, ternyata tidak juga. Ternyata tidak. Awalnya seperti itu. Nah kalau silakan Bapak Kahar boleh diaktifkan mic-nya. Ini kita kayak lagi. Presentasi. Oke, silahkan Anda bercerita tentang bagaimana awal mulanya sampai bisa masuk ke PPG. Bagaimana ya? Dari sekolah kah mengajukan atau bagaimana? Jadi awalnya itu kemarin dari teman dapat info namanya Laude Abdul Ghani Siadi. Iya. Jadi saya punya angkatan lengkap ya namanya Pak ya, lengkap ya. Dia sudah lulus kemarin PPG di tahun 2021. Nah, jadi saya dapat WA itu dari dia. Bro, coba cek SIM PKB-mu, ada panggilan PPG itu. Nah, jadi saya cek. Ternyata belum, karena di situ tertulis Anda belum memenuhi syarat TMT 1 Januari 2019. Sedangkan di SK saya itu TMT Maret 1 Maret 2019. Bagaimana cara saya supaya bisa lolos di situ? Saya ingat bahwa dulu itu saya pernah mengajar di Makassar
tahun. Oh, berarti ini ya pengalaman Ah. sebelumnya, pengalaman kerja sebelumnya. Mm-mm. Ya, di SMP Negeri 1 Makassar. Mm-mm. Hari. Kebetulan, Ini maksudnya karena kita punya apa sih istilahnya? Kalau ini pengalaman kerja yang bisa digunakan untuk Ya. menambah beban apa ya istilahnya? Tahun berapa tahun pengabdian gitu untuk memenuhi persyaratan. Ya, betul. Yes. Oke, silakan dilanjutkan, Pak. Jadi itu hari pas selesai itu SK, saya suruh scan sama orang di Makassar. Kan saya kebetulan itu hari saya di Selayar. Saya suruh scan terus filenya dikirim. Mm-mm. Nah, ketemulah, saya hubungilah operator kabupaten untuk sinkronkan di Dapodik. Ternyata bisa. Nah, ternyata bisa, masih terbuka itu hari Dapodik. Nah, itu kan istilahnya itu hari pretest untuk kategori 1 itu sudah selesai. Jadi saya menunggu kembali untuk yang kategori 2, ternyata memang ada lagi panggilan. Ya. Dan itu disitulah si PKB saya muncul. Anda memenuhi persyaratan untuk mengikuti PPG. Berarti Nah, ini bisa jadi masukan untuk teman-teman yang kira-kira mau mendaftar terus ternyata belum muncul, tapi Ya. bisa menggunakan apa istilahnya pengalaman kerja sebelumnya untuk memenuhi, Ya, betul. ya begitu ya, memenuhi persyaratan Nah, gitu ya. Ya, Lanjut Pak Romi, sebenarnya yang apa SIM PKB itu memang ada ya karena jujur saya sendiri itu awal mulanya bisa tahu karena diinfokan dari sekolah. Maksudnya saya tidak pernah menyangka kalau ternyata ada yang namanya PPGA. Anda dari mana? Saya tidak pernah menyangka kalau ternyata memang ada PPG. Nah, kemudian baru disuruh cek di SIM PKB itu sendiri. Nah, SIM PKB itu saya baru tahu ketika mau daftar ini. Mau daftar apa? PPG. Kalau Pak Romi sama Pak Kar memang dari dulu. Di PKB itu karena saya itu ngajarnya ini loh Bu, bercabang-cabang gitu kayak di dua sekolah. Oh begitu. Jadi disuruh cek masing-masing di PKB sekolah induk yang mana awalnya gitu kan. Terus untuk informasi PPG sendiri itu diinfokan dari Dinas Pendidikan ke kepala sekolah bahwa di 2022 nanti akan ada proses PPG dan akan ada kayak perkuliahan PPG itu. Jadi kita ada beberapa kali Zoom bagaimana caranya untuk melihat, bagaimana caranya untuk melengkapi berkas dan lain-lain ada diinformasikan. Oh begitu, ada infonya berarti ya? Iya, diinformasikan dari dulu tuh masih Zoom, masih di kayak kita kuliah masih daring. Oh gitu. Ada infonya berarti. Nanti dikasih jadwal tuh tanggal kelengkapan administrasi tanggal berapa, tanggal untuk ini berapa. Tapi kita memang disuruh dicek disesuaikan di SIM PKB dengan SK pertama kita ngajar kayak gitu. Berarti sebenarnya ini untuk informasi ke teman-teman yang lain sih. Berarti semua guru yang terdaftar Dapodik itu punya SIM PKB berarti? Iya, Punya. Oh, gitu. otomatis itu. Otomatis. Itu kalau mereka mau cek, maksudnya posisinya walaupun bukan PNS kan, berarti? Iya, Iya. karena di Dapodik itu sudah ada NUPTK. Nah, iya, NPTK. Oke guys, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Nah, itu tadi pengalaman tentang awal, kemudian mengenal tentang kegiatan PPG. Nah, kira-kira ke Pak dulu, waktu awal mula mengikuti perkuliahannya bagaimana? Biasa saja. Iya, biasa saja. Biasa saja. Bagaimana ya? Ya, pengalaman Anda, kita kuliah berapa bulan sih? Jadi guys, yang kebetulan yang podcast malam ini bersama saya adalah salah satunya adalah ketua kelas kami. Ketua kelas kami
yang selalu menghubungi teman-temannya yang belum bergabung di Zoom. Yang menarik adalah ketika tadinya jadwalnya jam kita kuliah jam 9 dan ternyata dimajukan. Dan semua lagi pada heboh dengan urusan masing-masing karena menganggap kuliahnya sebentar jam 9 ternyata dimajukan. Pengalaman yang menarik sebenarnya. Jadi kita kembali berkuliah ya. Yes. Jadi saya tidak menyangka tuh bahwa saya bertemu dengan dosen-dosen yang kemarin sempat mengajar di kampus Ya, kemarin. betul. Seperti Pak Pangeran, Ya. Pak Saleh, Pak Sukarman. Pak Sukarman. Mereka itu semua sudah istilahnya mereka dulu pernah ajar saya di kampus. Sama-sama dengan saya. Kita satu kita satu universitas dan satu fakultas, cuman beda jurusan. dan lebih tidak menyangka itu ternyata admin kelas seni budaya itu Nah, adalah orang yang paling dekat sama saya. Bocoran dong. Dan rumahnya saya tinggali di sana. itu Iya. luar biasa ya. Jadi sebenarnya ini tidak ada kata kebetulan ya. Kalau saya selama hidup tidak pernah mengenal yang namanya kata kebetulan karena semua sudah digariskan sama Tuhan. Apapun yang kita jalankan yang tadinya tidak menyangka ternyata seperti ini tidak. Saya tadinya itu kan awal mendaftarnya kan saya kira yang kita tempati tes kalau nggak salah dulu di UPI. Berarti saya ke Bandung ini. Ke Bandung. Ternyata Sama. ternyata bukan di Universitas Negeri Makassar. Pas pertama kali Iya kan kita pilih di situ itu hari waktu pengisian di Pemilihan dapur LPTK. itu. Pemilihan LPTK. Ada dua kampus yang dipilihkan untuk jurusan kita. Masa ketiga, Pak? iya kah? Iya, tiga. Saya malah enggak ngeh itu. Saya UNES 1, UNM 1 sama yang di Jogja apa tuh? UNY. UNY. Ya, UNY. UNY. Atau mereka lihat ini kali ya, jarak ya. Tapi banyak teman juga yang di sekolah itu seharusnya mungkin di Universitas Negeri Makassar malah ada yang terlempar sampai ke mana ya kemarin Maluku di mana saya lupa apa universitasnya. Jadi beda-beda. Saya kira sesuai jarak begitu, maksudnya jarak wilayah mungkin ternyata enggak juga. Tak seperti itu. Ya, cek mungkin kali ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Nah, kita kembali lagi tadi. Kalau Pakar tadi bilang, kalau Romi bagaimana? Bagaimana pengalaman kesannya berkuliah online? Online. Kalau pertama kali sih, masih semangatnya Iya, tuh. benar. Dari mulai orientasi, itu kan hari Rabu ya. Rabu apa Kamis, kan kita mulai orientasi, masih semangat, ya aku jadi mahasiswa lagi nih, gitu kan. dengan ada jadwal, dengan baju yang ditentukan, gitu kan. Seru nih jadi mahasiswa. Terus ketemu di hari pertama kita kuliah kan, dapat adminnya seru banget tuh, Pak Tadi Taslim kan. Ini ramah nih, bisa diajak kerjasama. Terus dapat dosennya Pak Prus kan kayak rame gitu kan. Udah enak nih, kuliahnya enak, terus udah lancar. Terus ternyata udah masuk ke minggu kedua. Yang kedua, pertama kan kita identifikasi masalah ya. Bagian eksplorasi penyebab masalah kali ya. Iya. Itu kan kita langsung disuruh mengkaji literatur dan lain-lain. Masih semangat tuh ngerjain tugas cari literatur dan lain-lain. Ternyata besoknya presentasi asam lambung saya kambuh. Yang bikin kaget sebenarnya itu karena kita mengerjakan tugas itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk Iya, kayak mau merdeka gitu kan. mau merdeka. Kayak menyiapkan kemerdekaan. Itu langsung pas kuliah sama Pak Saleh,
Bapak lalu lintas kata Pak saya gitu kan, gimana setiap untuk presentasi. Bapak. Jadi guys, jadi para pendengar, jadi kalau kita waktunya presentasi khusus untuk kelas kita itu, kalau tidak ada yang mau yang unjuk tangan untuk pertama kali, nah Bapak Romi inilah yang selalu jadi penyelamat Iya. anggota-anggotanya. Aku jadi tumbal kelas pokoknya. Jadi tumbal kelas. Jadi sebenarnya setiap kelas itu berbeda-beda ya, jadi beda-beda jumlahnya. Ada yang 4. Kita dulu berapa sih? 12. 35. Oh 35 dibagi 3. Dibagi 2. Iya, dibagi 3. Iya dibagi 3. Awalnya. Nah jadi pengalaman-pengalaman yang menarik itu salah satunya sebenarnya kalau saya pribadi itu adalah banyak mengenal model pembelajaran pada saat pelaksanaan PPL. Banyak mengenal istilah-istilah yang dulu sebenarnya mungkin kita pelajari sih waktu zaman-zaman kuliah, cuman mungkin karena kita tidak terlalu memperhatikan, ternyata wow itu kembali muncul di kegiatan PPG. Seperti model pembelajaran inovatif yang sekarang menjadi salah satu bagian yang harus kita pahami sebagai guru profesional supaya yang kita ajarkan juga berkembang. Seperti itu guys. Jadi buat kalian nanti yang akan mengikuti PPG tetap semangat. PPG. Tetap semangat. Asli untuk kita cuma 4 bulan doang. Iya 4 bulan doang, serasa 4 tahun. Karena memang 3 tahun lebih, itu apa tahun S1 itu nggak ada drama sakit kayak gitu. Iya benar. Ini karena kita tetap menjalankan tugas. Menjalankan tugas, masih tetap ngajar, masih tetap harus ini. Bagaimana pintar-pintarnya inilah. Cuman memang salah satu kekurangannya itu karena online, jadi kadang jaringan yang ngadat, terus apalagi ya waktu yang misalnya bertepatan dengan jadwal mengajar. Nah, seperti itu. Kalau saya kemarin tidak mengajar selama 4 bulan itu. Oh begitu, karena dikasih ini ya? Iya. Dikasih apa? Surat izin dari Oh surat izin. Kalau Pak Romi masih? Masih, saya izin biasa di dalam kelas. Sambil Karena di sini kalau kita nggak ngajar mesti cari pengganti. Oh gitu. Tapi akhir-akhirnya itu yang masa-masa PPL. Masa-masa PPL. Saya sudah mulai masuk sekolah. Itu masa-masa PPL. Saya juga seperti itu. Jadi kemarin untungnya karena pengalaman yang lalu kita ada mengajar menggunakan aplikasi kan waktu kegiatan WFH itu kan yang kita ngajar online. Nah, untung ada video-video yang pernah sudah kita buat sebelumnya, itu yang saya juga sempat gunakan untuk mengisi karena kebanyakan memang bertepatan dengan jam mengajar tuh. Nah, pas PPL ini ya. Nah, sekarang lumayan ini ternyata sudah hampir setengah jam kita ngobrol tentang pengalaman. Ke Pak Romi dulu, pengalaman yang paling menarik dan berkesan yang mungkin ya apalah yang konyol atau yang unik atau apa selama PPG. Kalau ditanya